Dulu saya pergi, mungkin setahun lalu, karena saya hanya dari Tokyo saya pergi ke kaki Fujiyama, tiba-tiba jam 5 sore kan, gunung nggak ditutup, nggak boleh naik lagi tuh. Ya oke. Kalau di sini nyogok bisa naik kan. Oke, ya ini makin lama kemarahan, kegelisahan, keinginan campur di kita, dan itu fungsi dari penjaringan itu. Teman-teman dari asosiasi pendaki gunung ini, ada persoalan tentang standar global. Coba sebelum ke situ, asosiasi ini standarnya apa tuh? Kami berpatokan pada SKKN Pak, standar kerjanya kami. Dan dikeluarkan oleh kementerian. Kementerian standarnya apa? Standar yang mana nih Pak? Ya kementerian yang Anda sebutkan tadi, kan Anda referensi terakhirnya kan kementerian itu ikut standar global. Oke. Standar apa? Pendakian yang berisiko atau sekedar pendakian pariwisata atau pendakian untuk kesehatan, kan macam-macam tuh yang dibuat. Yang Anda sendiri pakai yang mana? Kalau yang kami pakai sekarang Pak, masih menggunakan standar pendakian yang lama SKKNI yang 2000. Kalau yang standar yang itu Pak, yang untuk kami pakai sekarang masih menggunakan standar pendakian yang lama, SKKNI yang lama. Tapi itu kan sudah ada perubahan lagi untuk SKKNI 2024, tapi belum kita gunakan sekarang karena belum ditandatangani oleh kementerian Pak. Ya, dia terangkan semua hal yang administrasi tanpa dia jelasin ke saya standarnya apa. Ya standar nomor sekian ditandatangani oleh menteri. Saya nggak peduli itu. Anda udah lakukan pendakian, pendampingan, standarnya apa? Ya ini yang nomor ini yang sekarang lagi direvisi. Coba pakai jawaban yang masuk akal itu, Pak. Saya mau tahu betul tuh. Asosiasi dibentuk untuk mengefisienkan pendakian. Kata efisiensi itu ada di situ. Asosiasi dibentuk untuk mengumpulkan mereka yang berkeliaran supaya kan itu disebut asosiasi itu. Nah, Anda mempersoalkan standar global sementara Anda sendiri udah beroperasi di sistem itu tanpa Anda tahu standarnya yang mana. Itu masalahnya di situ. Karena itu kita coba bicara lebih banyak dalam soal-soal semacam ini. Tadi betul teman Geopark itu. Coba kita perhatikan ya. Kan itu saya mulai dari ontologinya, fondamen dari pembicaraan kita apa sebetulnya. Dunia ini dihidupkan oleh harapan untuk memelihara bumi. Full stop. Selesai di situ. Jadi semua peristiwa, entah itu pembangunan ekonomi, entah itu artificial intelligence, orang akan tanya, ecological footprint-nya apa? 8% pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo, oke. Ecological footprint-nya apa? Kan itu intinya sekarang. Dunia ini hanya diasuh oleh 3 isu sekarang ini. 1 soal environmental ethics, 2 soal global security, 3 soal human solidarity. Itu tune in dengan pembicaraan kita di sini. Jadi sekali lagi coba kita apa namanya tadi? Usut agak sistematis ya. Tadi poin dasarnya dari Ibu tadi soal apa tadi? Ancaman ya ketika mendaki gunung. Iya tadi ada istilah yang bagus. Geoheritage. Okay. Tadi saya terangkan tadi bahwa saya kasih contoh tadi di Sumbawa itu gunung ada Rinjani. Bagaimana kalau kita terangkan misalnya bahwa kita ada di dalam proses melihat satu gejala unik secara geologi, yaitu Dewi Anjani sedang hamil tua. Dan kita lihat anak Rinjani itu kan nggak mungkin kita terangkan secara ilmu pengetahuan, kita hanya bisa terangkan itu. Oleh karena itu dia perlu nutrisi seperti rahim kita supaya nanti anaknya nggak stunting.
Setiap ecological footprint, botol aqua yang ada di situ, itu akan jadi racun bagi si calon bayi. Kan itu mudah dimengerti bahkan oleh anak SD itu. Tanpa kita harus terangkan istilah-istilah teknis dari perincian geologis kan. Jadi itu yang saya maksud tadi, di dalam buklet yang kecil, orang waktu dia masuk, dia, oh saya akan bertemu dengan ibu yang lagi hamil. Kehamilannya udah 200 tahun. Dan dia akan tunggu, oke, mudah-mudahan anak cucu saya ceritakan sekarang, 2 abad lagi dia akan lihat, wah yang diterangkan oleh nenek moyang saya, orang Prancis atau orang Brasil yang datang ke Rinjani, benar-benar terjadi. Sekarang, Dewi Anjani sudah punya cucu. Artinya anak Rinjani itu udah tumbuh lagi yang baru. Itu yang saya sebut narasi ekologi yang kita perlukan sebagai kegiatan pendidikan itu. Ya narasi ilmu pengetahuan itu ada di dalam riset. Tetapi setiap pemandu itu mesti punya kemampuan mewacanakan sesuatu secara substansial, secara kultural, tapi juga untuk membuat mereka mengingat narasi. Narasi hanya bisa diingat kalau dia ucapkan secara personal. Lain kalau kita baca ensiklopedia geologi, itu lain lagi itu. Jadi sekali lagi, kita mulai dari situ. Karena kita tahu bahwa saya bisa pastikan tuh semua operator itu, di kepalanya itu pertama-tama adalah pemasukan. Jelas itu. Karena kebutuhan yang real ekonomi. Nggak ada tambahan-tambahan lain-lain. Nah ini contoh bagaimana kalau kita bicara, kita buka, jangan kita sembunyikan sesuatu. Bahwa motif ekonomi adalah dasar dari kerusakan lingkungan. Jelas itu tuh. Fujiyama, sekarang saya tadinya mau ke Fujiyama tuh. Dulu saya pergi, mungkin setahun lalu, karena saya hanya dari Tokyo saya pergi ke kaki Fujiyama, tiba-tiba jam 5 sore kan, gunung nggak ditutup, nggak boleh naik lagi tuh. Ya oke. Kalau di sini nyogok bisa naik kan. Saya mau kembali tahun ini nggak, ternyata sakura nggak muncul di Jepang. Yang biasanya udah ada musim sakura, jadi bunganya itu nggak, karena ada perubahan ekologi dunia tuh, macam-macam tuh. Jadi kita bercerita supaya orang ingat ada sejarah geologi, ada sejarah ekologi di situ, ada sejarah yang tiba-tiba misalnya mungkin 2 tahun lalu saya pergi ke Everest Base Camp Himalaya, melampaui yang disebut Lantang Valley. Lembah Langtang itu di ketinggian 4.000-4.500 itu. Dulu itu 2014 gempa bumi besar di Nepal, satu negara itu hancur, avalanche esnya itu pecah. Langtang itu penduduknya pada waktu gempa itu yang meninggal di situ kira-kira 900 orang. 700 atau bahkan 800 adalah turis. Satu desa tenggelam, tingginya 80 meter, bukitnya jatuh, jadi nggak ada yang itu. Tapi waktu kita mulai niti di situ, yang pertama kali kita temukan adalah prasasti, nama-nama. Di situ ada 3 orang Indonesia tewas di situ. Jadi begitu masuk pintu Langtang Valley sebelum pergi ke Everest Base Camp itu, kita diberitahu bahwa ada kejadian luar biasa yang memberantakan satu Nepal. Jadi orang tahu, oke, kami hormati. Sekaligus orang belajar bahwa gempa itu unpredictable. Tiba-tiba tuh. Kalau pemerintah Nepal tahu, tentu 2 minggu sebelumnya bilang nggak boleh, hanya boleh sampai di Luk lah, jangan nyampe. Jadi itu yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan pun tidak mampu memprediksi secara akurat. Nah, untuk mengatasi kedadakan itu diberi pengetahuan dasar tadi itu, bahwa gunung itu psikologinya begini, gunung itu emosinya begini, gunung itu macam-macam tuh. Nah, itu yang saya maksud tadi, lakukan itu mulai dari situs ini, dari Lombok tuh. Supaya NTB itu jadi model pertama tentang kurikulum ekologi lengkap. Di dalamnya ada sejarah ekologi, ada sejarah geologi, ada macam-macam. Sehingga orang datang ke Lombok itu sekaligus belajar tentang peristiwa-peristiwa unik. Menyaksikan bagaimana gunung itu tumbuh perlahan-lahan. Bagaimana sejarah dunia itu pernah diubah
oleh separuh Gunung Tambora itu yang meledak dan butiran abunya itu ditemukan di kutub utara tuh. Jadi oh ya, kita ke situ memang kita pendaki, tapi kita dapat sesuatu yang lebih dari itu, ilmu pengetahuan dan keunikan dari geopark itu. Lalu kita dapat kultur tadi bicara, oh ya itu garis Walasai itu akhirnya membuat peristiwa dunia itu dihitung berdasarkan peristiwa alam, bukan karena perjanjian politik. Kan itu enaknya begitu kan? Jadi sekali lagi saya betul-betul bagus ini forum ini, nanti di breakdown secara teknis, lalu masuk ke teman-teman di Bappenas, sehingga Bappenas tahu bahwa oke, kita akan ngomong dengan Menteri Pariwisata, tapi istilah pariwisata itu di Lombok itu adalah istilah kedua atau ketiga. Istilah pertama adalah konservasi. Itu dasarnya tuh.